Hai, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat video ini. Ini adalah video serial tutorial ilmu ekonomi yang mendasar yang kita sajikan dengan cara yang paling sederhana. Tujuannya adalah supaya mudah difahami dan kita senang melihatnya, mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, memberi like, dan komentar supaya kita semangat untuk membuat kontennya. Selamat menikmati video tutorial kali ini. Silakan. Tutorial kali ini masih membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih teknikal. Jika kita bicara permintaan, maka kita bisa menyatakannya dalam berbagai bentuk. Di antaranya kita bisa menyatakannya menggunakan fungsi, menggunakan tabel, dan juga kurva. Kalau permintaan dinyatakan dalam bentuk fungsi, maka dia dituliskan sebagai sebuah persamaan. Persamaan fungsi permintaan, di mana sejatinya hubungannya adalah jumlah suatu barang X yang diminta, ya, itu dipengaruhi oleh harganya sendiri, harga barang yang lain, baik barang substitusi maupun komplementernya, oleh pendapatan, dan macam-macam variabel atau faktor yang lain. Ini kalau lengkap kita nyatakan dalam bentuk sebuah persamaan fungsi. Tetapi karena kita ingin melakukan penyederhanaan, maka faktor-faktor yang sebetulnya mempengaruhi selain harganya sendiri, seperti biasanya kita anggap ceteris paribus. Dengan demikian, fungsinya hanya akan melihat hubungan antara jumlah barang X yang diminta dengan harganya saja. Faktor yang lain sementara tetap tidak berubah. Oleh karenanya, saya contohkan saja sebuah fungsi permintaan yang mengikuti hukum permintaan tentu saja, di mana kita tahu hukum permintaan mengatakan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta adalah berbanding terbalik atau negatif. Oleh karenanya, saya tunjukkan sebuah contoh. Ini hanya contoh saja. Saudara bisa mengambil contoh yang lain. QXD atau QDX sama dengan 20 minus 5PX. Tandanya minus karena hubungan antara PX dengan jumlah yang diminta adalah berbanding terbalik. Ini naik, ini turun. Ini turun, ini naik. Hukum permintaan. Nah, jika kita pergunakan contoh ini persamaannya, maka kita bisa membuat tabelnya. Ya, kalau persamaannya ini nanti disebut sebagai persamaan fungsi permintaan, maka tabelnya juga kita sebut sebagai tabel permintaan, karena dia juga menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta. Ya. Nah, misalnya kalau kita bikin tabelnya, kita bikin kolom harga dan kita bikin kolom jumlah yang diminta. Sekarang kita berandai-andai, karena memang sekali lagi permintaan itu jika dia berdiri sendiri hanya menunjukkan daftar keinginan saja. Jika maka sekarang masukkan jika harganya 2, maka 20 dikurang 5 kali 2, maka jumlah yang diminta konsumen sejumlah 10. Sementara kalau harganya 3, jika harganya 3, maka 20 dikurang 5 dikalikan 3, jumlah yang diminta konsumen hanya 5. Dan kalau atau jika harganya menjadi 4, 20 dikurang 5 kali 4, maka jumlah yang diminta
oleh konsumen adalah 0 atau konsumennya tidak mau memintanya. Ya, ini fungsi permintaan, ini tabel permintaan. Dua-duanya menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta, ceteris paribus, dan hubungannya terbalik. Kalau harganya naik, jumlahnya turun. Kalau harganya turun, jumlah yang diminta malah naik. Ya. Masih ada satu lagi ekspresi untuk menyatakan permintaan, yaitu menggunakan menggunakan kurva. Ya. Tabel sudah ini ya, menggunakan kurva ya. Maka kita pindahkan saja tabel ini ke dalam kurva, maka kita akan peroleh kurva permintaannya. 2 dengan 10, 3 dengan 5, 4 dengan 0, maka akan seperti ini ya. 2 dengan 10, titiknya di sini. 3 harganya, maka jumlah yang diminta 5. Kalau harganya 4, tidak ada yang diminta, maka titik-titik ini kita hubungkan, inilah kurva permintaan. Nah, jadi baik kurva maupun tabel maupun fungsi semuanya adalah permintaan. Kenapa? Karena dia menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta. Faktor yang lain kita anggap ceteris paribus ya. Dia menunjukkan jumlah yang diminta ya dipengaruhi harganya ceteris paribus. Oke. Ini adalah permintaan. Hal yang sama untuk penawaran ya. Kita juga bisa menyatakannya dalam berbagai ekspresi. Apakah dalam bentuk fungsi, dalam bentuk tabel, tabulasi, ataupun dalam bentuk grafik kurva. Berikut ini misalnya fungsi penawaran ya. Sejatinya seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, bahwasanya jumlah suatu barang yang ditawarkan itu sebetulnya tidak hanya dipengaruhi oleh harganya sendiri saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti harga input, kemudian teknologi, faktor alam, dan lain sebagainya. Tetapi untuk memudahkan, untuk menyederhanakan, untuk simplifikasi, kita anggap faktor-faktor yang mempengaruhi selain harganya sendiri, kita anggap ceteris paribus, tetap tidak berubah. Ya. Dengan demikian, kita hanya akan melihat hubungan antara jumlah yang ditawarkan oleh produsen dengan harganya saja. Ya. Fungsi penawaran dengan demikian menjadi lebih sederhana, sehingga kalau saya berikan contoh tidak salah, misalnya kita tahu hubungannya adalah positif sesuai dengan hukum penawaran. Kalau harganya naik, jumlah yang ditawarkan naik. Kalau harganya turun, jumlah yang ditawarkan turun. Maka kita contohkan, contoh saja, jumlah barang X yang ditawarkan sama dengan XS sama dengan minus 4 plus 3PX. Tandanya positif karena hubungan antara harga dengan jumlah adalah berbanding positif seperti yang dinyatakan oleh hukum penawaran. Nah, kalau fungsi ini kita kemudian nyatakan dalam bentuk tabel ya, hubungan ini kita nyatakan dalam bentuk tabel, maka kita lagi-lagi bikin dua kolom ya, kolom harga dan kolom jumlah yang ditawarkan. Maka kita bisa melihat jika maka, karena sekali lagi permintaan dan juga penawaran itu hanya menunjukkan keinginan, daftar keinginan, jika maka. Nah, maka kemudian kalau kita misalnya mengandaikan jika harganya 2, maka min 4 ditambah 3 dikalikan 2, maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 2. Tetapi kalau harganya naik menjadi 3, min 4 ditambah 3 kalikan 3, maka jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 5. Dan jika harganya menjadi 4, min 4 ditambah dengan 3 kalikan 4, maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 8. Ya, ini adalah fungsi penawaran, ini adalah tabel penawaran. Bagaimana dengan kurvanya? Kita pindahkan saja ini ke dalam sepasang sumbu silang, 2 dengan 2, 3 dengan 5, 4 dengan 8 ke dalam sepasang sumbu silang. Ya. 2 harganya, maka yang ditawarkan 2. Kalau harganya 3, yang ditawarkan menjadi 5. Kalau harganya menjadi 4, maka yang ditawarkan menjadi 8. Inilah kurva penawaran, ya. Kurva penawaran, tabel penawaran, dan fungsi penawaran, karena ketiga-tiganya menyatakan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan harganya
ceteris paribus dan mengikuti hukum penawaran. Ya, kalau harganya naik, jumlah yang ditawarkan naik. Kalau harganya turun, jumlah yang ditawarkan turun. Ya, ini nampak pada gradien, nampak pada tabel maupun nampak pada kurvanya yang bergradien positif. Ya, baik. Jadi inilah kurva permintaan dan kurva penawaran, ya, yang sekali lagi kita tahu dia menunjukkan sebetulnya hanya keinginan. Nah, keinginan mereka akan dipertemukan di mana kemarin, yaitu di pasar. Makanya pasar itu sering didefinisikan sebagai bertemunya permintaan dan penawaran, ya. Tapi esensinya sebetulnya, ya, pasar itu adalah sebetulnya tempat bertemunya keinginan kedua belah pihak. Nah, kalau kemudian kita mencari keseimbangannya, maka keseimbangan pasar, ya, kita pun bisa menyatakannya dalam mencarinya dalam berbagai secara teknis, ya, mencarinya dalam berbagai cara, ya. Yang pertama adalah kita menggunakan tabel. Nah, kita comot saja tabel permintaan dan penawaran tadi, kita sandingkan. Saudara lihat, kolom pertama dan kolom kedua itu adalah tabel permintaan, ya. Tabel permintaan, kalau harganya 2, jumlah yang diminta 10 tadi, ya, sebelumnya, ya. Kemudian kalau harganya 3, maka konsumennya inginnya 5, tapi kalau harganya 4, konsumennya nggak mau, ya. Sementara kolom pertama dengan kolom ketiga ini adalah tabel penawaran, ya, yang menunjukkan keinginannya produsen. Tadi kita lihat di sebelumnya, kalau harganya 2, produsennya ingin menawarkan 2. Kalau harganya 3, produsen ingin menawarkan 5. Tapi kalau harganya 4, tambah semangat ingin menawarkan 8. Jadi kolom pertama dan kedua menunjukkan keinginannya konsumen. Kolom pertama dan kolom ketiga menunjukkan keinginannya produsen. Nah, kemudian kita pertemukan di pasar, ya. Keinginan mereka kita adu, maka akan kelihatan ketika harganya 2, tidak ada kesepakatan, tidak ada keseimbangan. Kenapa? Karena pada harga 2, konsumen menginginkan sejumlah 10, tetapi produsennya hanya mau menawarkan 2, tidak cocok, tidak seimbang. Sementara kalau harganya 4, ya, produsennya semangat ingin menawarkan 8, tapi konsumen tidak mau, tidak memintanya, ya, tidak cocok lagi, tidak seimbang lagi. Nah, baru kelihatan di tabel ini ternyata kecocokan atau keseimbangan itu terjadi ketika harganya 3. Kenapa? Karena ketika harganya 3, baik konsumen maupun produsen sepakat di harga 3 tadi, ya, untuk mentransaksikan sejumlah 5. Artinya harga 3 konsumennya mau membeli 5 dan produsennya pun ingin menjual juga 5. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan pasar secara tabel. Nah, saudara bisa melihat pada waktu keseimbangan ini, ya, jumlah yang diminta maupun jumlah yang ditawarkan sama jumlahnya. Oleh karenanya kemudian ini kita adopsi dalam bentuk matematis, ya. Kalau kita mencari secara matematis keseimbangan pasar dengan demikian, jumlah yang jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Sementara tadi kita tahu fungsi penawarannya adalah min 4 plus 3px, sementara fungsi permintaannya 20 minus 5px pada bagian sebelumnya tadi, ya. Kemudian kalau ini kita kumpulkan yang px-nya, maka kita dapat 8px, sementara yang angkanya kita kumpulkan kita dapat 24, maka kita bisa menghitung besarnya px adalah 3, ya. Inilah harga keseimbangan yang dicari pakai matematis, secara matematis. Bagaimana dengan jumlahnya? Kalau tabel tadi kan tidak hanya harga tetapi juga jumlah. Kalau kita bicara keseimbangan, tidak hanya harga tetapi juga harus jumlah. Maka kita bisa mencari pada waktu keseimbangan jumlah yang diminta bisa kita hitung 5, atau sebaliknya jumlah yang ditawarkan juga sama 5 karena memang keseimbangan, ya. Inilah bagaimana keseimbangan dicari menggunakan cara matematis. Dan kalau itu secara teknis grafis, maka kurvanya kita pertemukan saja. Kurva permintaan dan penawarannya. Kurva permintaan yang merupakan keinginannya, menunjukkan keinginan konsumen, ketemu dengan kurva penawaran yang merupakan keinginan produsen. Maka kita bisa mencari titik keseimbangannya di mana? Di titik potong. Ya, kenapa? Karena titik potong ini adalah satu-satunya titik yang terletak di permintaan, artinya keinginan konsumen terpenuhi. Tetapi titik potong ini sekaligus juga di supply, artinya keinginan produsennya pun terpenuhi. Di sini
hanya konsumen yang terpenuhi, yang di sini hanya produsen yang terakomodir. Oleh karenanya yang seimbang hanya di titik ini, dan kalau kita tarik ke sumbu tegak harga, kita akan mendapatkan angka 3. Inilah harga keseimbangan. Dan kalau kita tarik ke sumbu datar jumlah, maka kita akan boleh angka 5. Inilah jumlah yang ditransaksikan, jumlah keseimbangan yang disepakati oleh konsumen maupun produsen pada tingkat harga keseimbangan 3 tadi. Inilah saudara sekalian bagaimana kita secara teknis menemukan keseimbangan pasar, ya. Baik itu tadi kita cari menggunakan tabel secara matematis menggunakan fungsi-fungsinya, ya, ataupun secara grafis menggunakan kurvanya, ya. Nah, nanti saudara bisa melakukannya untuk kasus berikut ini. Silakan. Itulah video tutorial kita kali ini, ya. Semoga kita bisa menikmatinya, mempelajarinya dengan baik. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan like, ya, supaya saya semangat, dan jangan lupa juga komentar supaya kita bisa memperbaiki kontennya dari waktu ke waktu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.